Hari ini saya bawakan video yang sangat menarik karena banyak orang punya pohon buah di rumah. Pohonnya tampak sangat hijau, penuh daun, tapi bertahun-tahun berlalu dan akhirnya tidak juga berbuah. Dan ini bikin siapa aja frustrasi karena kamu lihat pohonnya sehat, tumbuh subur, tapi tidak menghasilkan buah. Nah, di video kali ini saya akan berbagi 3 teknik supaya pohon buahmu akhirnya mulai berbuah juga. Dan saya kasih tahu, teknik-teknik ini tidak akan kamu temuin di sembarang tempat. Ini adalah teknik-teknik yang udah diwariskan dari generasi ke generasi, jadi perhatiin baik-baik karena kali ini kamu tidak perlu alat khusus atau sesuatu yang spesial. Cukup tonton videonya sampai habis dan pahami cara menerapkannya dengan benar. Sekarang, mari kita lihat satu persatu. Teknik pertama mungkin yang paling sederhana, tapi juga salah satu yang paling efektif ya. Dan yang kita bicarakan adalah teknik rayapan. Rayapan adalah teknik yang sangat sederhana, tapi sangat ampuh. Di sini bukan soal melukai pohon atau membuat kerusakan besar. Intinya adalah memberikan rangsangan kecil, sentuhan ringan yang terkontrol. Tapi tentu saja muncul pertanyaan penting, kenapa cara ini bisa berhasil? Karena di dalam pohon ada aliran getah yang terus-menerus. Ada getah yang naik, ada juga yang turun, dan itulah yang membawa nutrisi, energi, dan semua yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh. Jadi, saat kamu membuat sayatan kecil, yang kamu lakukan adalah sedikit mengubah aliran itu. Kamu tidak memblokirnya, tidak menyebabkan kerusakan besar, tapi cukup untuk membuat pohon menyadari ada sesuatu yang berubah. Dan pohon menafsirkan itu sebagai sinyal peringatan. Lalu, apa yang langsung dilakukan pohon? Pohon mengaktifkan respons alaminya. Dan dalam respons itu, ada sesuatu yang sangat penting. Pohon mulai memprioritaskan reproduksi. Apa artinya itu? Lebih banyak bunga dan lebih banyak buah. Karena pada akhirnya, tujuan pohon bukan hanya tumbuh, tapi juga berkembang biak. Jadi, ketika pohon mendeteksi rangsangan seperti ini, perilakunya berubah. Dan sekarang kita masuk ke hal penting, bagaimana melakukannya dengan benar. Untuk melakukannya dengan baik, kita butuh alat. Bisa menggunakan cutter, pisau, yang penting alatnya benar-benar bersih dan higienis. Dalam hal ini, untuk membuat goresan, kita akan membuat 2 sayatan sejajar secara memanjang sekitar 2 inci. Dan ini sangat penting. Sayatan ini hanya untuk memotong kulit batang aja. Gak perlu terlalu dalam, tinggal perlu sampai ke kayu, cukup menandai kulit batang aja. Jangan pernah mengelilingi cabang dengan sayatan. Dalam hal ini, kita tidak mengelilingi, kita tidak sedang membuat amilado, kita sedang membuat goresan aja. Ini dilakukan kira-kira pada 50% cabang yang ingin kamu rangsang. Misalnya, kalau kamu punya pohon dengan 10 cabang, kamu bisa melakukannya pada 5 cabang yang kamu ingin supaya berbuah lebih dulu. Setelah itu, pohonnya sendiri yang akan membagi energi ke cabang lainnya. Saya juga ingin kalau kamu punya pertanyaan tentang metode ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sekarang, kita lanjut ke teknik kedua. Kita akan membahas salah satu teknik yang kalau didengar pertama kali, terdengar benar-benar gila. Tapi sebenarnya lebih masuk akal dari yang kamu kira. Teknik ini disebut mengetuk atau memukul batang pohon. Ya, saya tahu, kedengarannya aneh, bahkan sedikit liar, tapi praktek ini sudah digunakan sejak lama, terutama di daerah pedesaan. Pada pohon-pohon seperti zaitun atau ara, pohon-pohon yang tumbuh dengan kuat dan sangat subur, tapi entah kenapa tidak juga berbuah. Dan disinilah teknik ini berperan. Sebenarnya apa sih teknik ini? Sangat sederhana, memberikan pukulan kecil yang lembut dan terkontrol di bagian dasar batang pohon. Bukan dengan kekuatan penuh, bukan juga melampiaskan seluruh energimu ke pohon itu. Bukan untuk merusaknya, juga bukan untuk menstimulasi secara berlebihan, karena yang kita cari bukanlah kerusakan yang terlihat, melainkan sedikit perubahan di dalam, sesuatu yang hampir tak terlihat, tapi cukup untuk memicu reaksi. Kalau kamu melakukannya dengan benar, kamu sedikit mengubah aliran getah di dalam pohon, dan perubahan kecil itu menciptakan sinyal stres. Tapi disinilah bagian menariknya. Gak semua stres itu buruk. Bahkan, di alam, stres ringan dan terkontrol justru bisa menjadi pemicu aktifnya mekanisme bertahan hidup. Dan pada pohon, itu berarti satu hal yang sangat jelas, berkembang biak. Seolah-olah pohon itu berpikir, ada sesuatu yang tidak beres, aku harus memastikan keturunanku.
Dan disitulah perilakunya mulai berubah, di mana ia berhenti terlalu fokus pada pertumbuhan dan mulai memusatkan energi untuk berbunga dan berbuah. Nah, hal ini harus dilakuin dengan bijak. Bagaimana cara melakukannya dengan benar? Sangat mudah. Sekarang kita akan memberikan ketukan kecil dengan palu, tapi tanpa berniat merusak kulit batangnya. Kita hanya akan menciptakan sedikit stres di bagian dasar. Cukup beberapa ketukan aja, itu udah cukup. Kamu bisa melakukannya di beberapa titik, ya tapi harus dengan moderasi. Gak perlu mengulanginya terus-menerus atau menjadikannya sebagai tindakan agresif. Sebenarnya ada tanda yang sangat jelas yang memberitahu kamu kalau kamu udah berlebihan. Kalau mulai merusak kulit batang atau membuat luka yang dalam, itu bukan lagi menstimulasi, tapi udah merusak. Dan itu justru kebalikan dari apa yang kita inginkan. Di sini kuncinya bukan pada kekuatan, tapi pada ketepatan, yaitu memahami bahwa kamu sedang memicu sebuah respons bukan memaksakannya. Dan sebagai tambangan, di banyak daerah hal ini bahkan tidak dilakukan dengan alat-alat logam. Mereka menggunakan alat dari kayu justru untuk menghindari kerusakan yang berlebihan. Karena ini bukan soal menjadi kasar, tapi soal memahami pohon dan tahu persis seberapa jauh harus mendorong tanpa sampai merusak. Dan sekarang kita masuk ke salah satu teknik yang paling menarik dan juga yang paling banyak menimbulkan pertanyaan saat pertama kali didengar. Memelintir cabang. Karena emang terdengar agak kasar, memutar sebuah cabang sampai terdengar bunyi krek, sekilas emang tidak terlihat seperti hal terbaik yang bisa kamu lakukan pada pohon. Tapi seperti teknik-teknik lainnya, di sini kita bukan bicara soal merusak, melainkan memicu sebuah reaksi. Dan yang menarik, ini bukanlah sesuatu yang terisolasi. Teknik ini telah digunakan di banyak tempat di dunia. Di Eropa, terutama untuk membentuk pohon buah, di Asia dalam teknik seperti bonsai, di Amerika Latin lebih ke arah praktik di lapangan, di Amerika Utara dalam sistem pengelolaan untuk mengontrol vigor, dan di Afrika dalam pertanian tradisional yang disesuaikan dengan kondisi yang lebih keras. Artinya, ini bukan hal baru, ini adalah pengetahuan yang udah lama diterapkan. Lalu, sebenarnya seperti apa sih teknik ini? Sangat sederhana. Caranya adalah dengan mengambil sebuah cabang, biasanya yang masih muda atau lentur, lalu memutarnya perlahan sampai kamu merasakan ada bunyi kecil seperti retakan. Bunyi krek yang halus itu, tapi tanpa membuat cabangnya benar-benar patah. Titik itulah kuncinya, karena disitulah kamu menciptakan perubahan mikro di dalam struktur cabang. Bukan kerusakan besar yang terlihat, tapi cukup untuk membuat pohon menyadarinya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Beberapa hal terjadi secara bersamaan. Di satu sisi, aliran getah di cabang itu sedikit berkurang. Di sisi lain, nutrisi dan gula mulai menumpuk di area tersebut. Dan, selain itu, pertumbuhan vegetatif juga menurun. Artinya, pohon tidak lagi terlalu fokus menumbuhkan daun dan memanjangkan cabang. Dan semua itu menghasilkan apa yang kita cari. Lebih banyak bunga, lebih banyak buah. Singkatnya, lebih sedikit daun dan lebih banyak buah. Karena ingat, pohon yang nyaman akan tumbuh, tapi pohon yang merasa tertekan akan berbuah. Jadi kalau kamu punya pohon buah yang tidak berbuah, tidak selalu harus menambah pupuk, lebih banyak air, atau perawatan ekstra. Kadang-kadang yang kamu butuhin adalah sedikit memancing reaksinya. Tapi ingat, lakukan dengan bijak, karena batas antara merangsang dan merusak itu sangat tipis. Dan kalau kamu suka teknik-teknik seperti ini yang tidak semua orang tahu, di channel ini masih banyak lagi. Dan kalau kamu mau mencoba salah satunya, mulailah sedikit demi sedikit. Coba dulu di satu cabang, lihat bagaimana pohonnya bereaksi, lalu putusin. Dan sekarang, kalau kamu suka video ini, bagikan ke teman-teman yang juga suka tanaman. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan pohon buah apa yang akan kamu coba praktekkan. Pasti yang lain juga bisa membantu sesuai dengan kasusmu. Terima kasih banyak sudah nonton, dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan sampai jumpa di video berikutnya.